Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, hari ini saya kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam Renungan Sabtu edisi 1 Maret 2025. Mari saat ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan, di tengah berbagai dinamika kehidupan yang kami alami, kami bersyukur hari ini kami dalam hadirat-Mu boleh memuji Engkau, mengingat akan kebaikan-Mu, dan kami pun menyatakan syukur kami kepada Engkau, Allah yang baik, Allah yang bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar, untuk kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada kami, sehingga ya Tuhan dalam kehidupan kami terus merasakan dan menemukan bukti-bukti bahwa Engkau adalah Allah yang sejati, Allah yang menjadi segala sumber kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu juga menemukan lebih dalam lagi, menemukan lebih banyak lagi kebaikan Tuhan dan pribadi Tuhan sendiri yang kami sembah dan kami agungkan itu pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, melalui perenungan kami, melalui waktu ini ya Tuhan. Engkau sang pemberi waktu, kiranya memberi kemurahan kepada kami, bermurah hati supaya kami bisa menikmati waktu ini, sehingga sungguh waktu yang Kau berikan kepada kami terasa berharga, bahkan berharga sekali bagi kami. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu saya mengajak kita semua untuk boleh menyadari, merenungkan, membawa kita pada waktu-waktu yang dimana ya sungguh hanya ada kita dan Tuhan. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara semua selama 2 minggu yang lalu? Apakah Bapak Ibu Saudara sungguh merasakan hadirat Tuhan yang memeluk, yang menggendong, bahkan yang menyusui kita, Bapak Ibu Saudara, yang mendekap kita, yang menggendong kita? Apakah Bapak Ibu Saudara merasakannya secara pribadi, real, nyata, dan meneguhkan? Jika Bapak Ibu Saudara merasakannya, saya sangat bersyukur dan kita patut memuji Allah yang telah menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Namun barangkali ada di antara kita yang merasa frustrasi. Ya sudah tenang, sudah ambil waktu, ya sudah sesuai melakukan semua arahan dari saya begitu ya. Tapi kok rasanya saya nggak mengalami Tuhan begitu ya. Tidak mengalami Tuhan, justru malah semakin sulit konsentrasi, semakin ingat dengan berbagai permasalahan dan dinamika hidup, semakin ingat dengan kesakitan-kesakitan, makin frustrasi. Adakah kita demikian Bapak Ibu Saudara? Atau bahkan kita merasa selama 1 minggu ini kita juga merasa frustrasi. Ya kita gak bisa concern, ibadah pun gak bisa konsentrasi. Ya ketemu sama orang juga tidak menikmati dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, seorang Daud juga pernah berteriak ya di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Di ayat-ayat yang lain Bapak Ibu Saudara, Daud juga menyatakan kalimat-kalimat yang pada satu sisi secara manusia menunjukkan kefrustrasian. Orang-orang lain
yang tidak mengenal Tuhan mengatakan kepada Daud, "Di mana Allahmu?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang memang Allah Maha Hadir, betul itu adalah satu kebenaran, tetapi tidak selalu kita merasakan hadiratnya. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan kepada kita semua ya dalam kesempatan renungan Sabtu. Allah Maha Hadir, Allah ada di mana-mana. Dia mengelilingi kita, tetapi tidak selalu kita dapat merasakan hadiratnya, penghiburannya, ya janji-janjinya. Namun Bapak Ibu Saudara, jikalau kita saat ini sedang merasa frustrasi, maka mari kita mengingat ya bahwa sejatinya kesetiaan Tuhan, janji Tuhan, kasih Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tidak ditentukan oleh rasa frustasi kita. Tidak ditentukan apakah kita merasa Tuhan hadir atau tidak, Tuhan ada atau tidak, Tuhan tolong atau tidak. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan janji Allah. Janji-janji yang ada di mana? Janji-janji yang tertulis atau yang dikatakan dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Bilangan 23 ayat 19 mengatakan seperti ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Firman Tuhan ini meneguhkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa kehadirannya itu, kasihnya itu tidak bergantung kepada perasaan saya dan Bapak Ibu Saudara, melainkan pada integritas Allah sebagai pribadi yang tidak berdusta, yang tidak mengingkari janjinya, yang akan melaksanakan apa yang dirancangkannya. Tidak seperti manusia yang suka berdusta, hari ini A, besok B, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam bagian yang lain, dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang ke-13 juga meneguhkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, beginilah firman-Nya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merenungkan beberapa ayat yang telah kita perhatikan ataupun yang saya sebutkan alamatnya. Silakan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita semua, mari kita mengambil waktu untuk secara pribadi merenungkan bagian-bagian ayat firman Tuhan ini dan bagaimana ayat-ayat firman Tuhan ini berbicara secara pribadi kepada kita. Kita berdoa supaya Tuhan di tengah-tengah kegundahan hati, dinamika hidup kita, Tuhan menyatakan, meneguhkan janjinya pribadinya kepada kita. Kalaupun hari ini kita belum dapat merasakan hadiratnya, maka percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa waktu yang kita sediakan untuk merenungkan firman-Nya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebab apa? Kita kembali pada fakta dan kebenaran bahwa Allah adalah setia. Allah tidak pernah berdusta. Allah menjalankan apa yang sudah Ia rancangkan dalam kehidupan kita. Allah akan menggenapi janji-janjinya kepada kita. Selamat mengambil waktu bersama dengan Tuhan sejauh atau selama yang Bapak Ibu Saudara perlukan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat firman Tuhan. Saya akan berdoa untuk kita semua. Mari berdoa. Tuhan, sekali lagi kami memohon, kalau Tuhan menghendaki, maka izinkan kami pada hari ini Tuhan kembali merasakan, mengalami secara pribadi hadirat Tuhan yang akan meneguhkan janji-janji-Mu atas kami ya Tuhan.
Ajar kami dan mantapkanlah hati kami. Bangunlah iman kami, teguhkanlah pengharapan kami ya Tuhan. Dan dorong kami untuk terus taat, percaya, beriman kepada Engkau. Melandaskan iman dan pengharapan kami bukan kepada perasaan kami sendiri, bukan pada hal-hal lain kekuatan manusia, namun pada firman Tuhan yang iya dan amin. Sebab itu Tuhan, izinkan kami pada saat ini, seturut dengan kemurahan hati-Mu, kami rindu mengalami Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, juga hidup kami ke dalam tangan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.